Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina Muhammad wa ala hubbi ma yuhibbu sayyiduna Muhammad wa man yuhibbu sayyidina Muhammad wa man ahabba syirata sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi khairi wasiyatin allamana sayyiduna Muhammad taqwallahil ahadis samad fahiya tariqul jannatil muakkad. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Nasab beliau dari jalur ayah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sedangkan dari jalur ibunya adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diceritakan bahwa ketika Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, beliau menyaksikan burung-burung pada jinak dan hinggap pada beliau. Setiap kali beliau pergi ke sumur untuk mengambil air minum, tiba-tiba air minum tersebut naik dengan sendirinya ke permukaan sumur sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Beliau juga selalu mendengar bacaan tasbih para malaikat yang ada di sekitar beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari Senin, malam tanggal 12 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah tinggal sendirian di rumahnya. Padahal pada malam itu, Sayyidah Aminah telah mulai merasakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya akan segera lahir. Sehingga beliau menangis bersedih karena beliau sendirian di dalam rumah. Pada saat itu tiba-tiba datang 4 orang perempuan dengan perawakan tinggi, cantik dan beraroma sangat wangi. Mereka adalah 4 perempuan yang paling mulia dalam Islam, yaitu Maryam binti Imran, Sarah binti Ibrahim, Hajar ibu Ismail, dan Aisyah dan Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun. Mereka datang untuk menghibur dan memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah akan lahirnya manusia pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil, tahun gajah. Dilahirkan dalam keadaan bercelak, memakai wangian, telah terpotong tali pusarnya, telah berkhitan, dan di antara 2 pundaknya terdapat khatamun nubuwah, stempel kenabian. Dilahirkan dalam keadaan berlutut dan mengangkat kepalanya ke langit, karena langit adalah tempat turunnya rahmat dan kiblatnya berdoa. Pada hari kelahirannya api sesembahan kaum Majusi padam, padahal belum pernah padam selama 1000 tahun. Danau sawah mengering dan singgasana Raja Persia goncang sehingga 15 balkonnya berguguran. Ketika sang ibu melahirkannya, beliau melihat pada bayinya cahaya yang menyinari istana Bushra di Syam, sehingga beliau melihat
leher-leher unta yang ada di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak seperti umumnya perempuan ketika melahirkan. Sayyidah Aminah sama sekali tidak merasakan rasa sakit pada saat melahirkan Rasulullah. Beliau hanya mengeluarkan keringat yang sangat wangi bak minyak misik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelahiran Rasulullah adalah nikmat yang teragung yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Karena dengan sebab beliau manusia dapat memeluk agama Islam yang merupakan satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Seseorang yang mati dalam keadaan mukmin muslim, maka dia akan masuk ke dalam surga. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas anugerah kelahiran sang penyelamat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bentuk rasa cinta kita kepada beliau. Perayaan Maulid Nabi juga merupakan momen untuk meningkatkan kembali ingatan kita akan sejarah panjang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan manusia dari kebodohan kekufuran menuju terangnya cahaya keimanan, dan dari keterbelakangan menuju kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Apabila kita perhatikan dari seluruh prosesi perayaan Maulid Nabi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pembacaan sejarah kelahiran, sejarah perjuangan dan akhlak, serta keutamaan-keutamaan Nabi Agung Muhammad, mau'idhah hasanah, dan diakhiri dengan doa dan sedekah, maka semuanya adalah baik. Tidak ada satupun kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, perayaan Maulid Nabi masuk dalam dalil umum perintah berbuat kebaikan. Firman Allah Ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Maknanya, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menggolongkan perayaan Maulid Nabi sebagai bid'ah hasanah. Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi yang terdiri dari pembacaan Al-Quran, membaca riwayat kelahiran Nabi, kemudian disediakan makanan untuk yang hadir, dan tidak lebih dari itu adalah termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya mendapat pahala karena mengandung unsur pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kegembiraan dengan lahirnya Nabi yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, uwashikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.